Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana kita masih diberikan kesempatan, berikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita sama-sama dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ya salat Isya kita berjamaah tadi malam dan salat subuh kita berjamaah di pagi hari ini dinilai Allah Subhanahu wa taala, kita dinilai dengan ganjaran sholat sepanjang malam. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita, kaki kanan kita menuju masjid ini tadi dapat meningkatkan derajat, dan setiap langkah kiri kita dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah mendapat pencerahan dari Pak Luli bagaimana kita mendapat ampunan tanpa ampunan dari Allah atas kesalahan kita. Kemudian bagaimana kemarin juga dapat pencerahan lagi dari Pak Anto bagaimana masalah menghadapi ujian dari Allah. Karena setiap muslim itu, setiap umat yang mengaku umat Islam itu akan diuji gitu. Sebagaimana layaknya anak-anak kita yang sekolah, untuk meningkatkan menaikkan beliau ke kelas berikutnya pasti akan diuji. Jadi begitulah kita dalam kehidupan kita selaku umat Islam ini, tidak lepas dari berbagai macam bentuk ujian. Jadi pagi hari ini saya akan coba menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini berbunyi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ala sunnatain. Rajulun atahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana anhar. Wa rajulun atahullahu mala fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana anhar.
Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Jadi ada dua orang yang kita boleh, berarti terkecuali kepada dua orang itu. Pertama, orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu dia menginfakkannya malam dan siang hari. Baik, dalam kehidupan bermasyarakat memang kita tidak bisa membuat setiap orang suka kepada kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebaik apapun sifat ataupun karakter seseorang tersebut, pasti ada yang merasa kurang suka atau tidak suka dengannya. Minimal ada orang yang berperilaku jahat yang tidak suka kepada orang baik. Ini ya sunatullah lah. Dan ini juga memang efek dari godaan setan tadi. Jadi perilaku orang yang baik aja kadang-kadang orang jahat tuh tidak menyukai gitu. Salah satu hal yang sering terjadi dalam dunia kemasyarakatan adalah sifat iri tadi. Iri atau sering kita sebut hasad, ini pasti sering kita temukan di sekitar kita. Iri melihat orang lain mendapatkan berbagai kenikmatan. Kadang-kadang itu udah melihat setan tadi akan mencoba meniup-niupkan supaya ada rasa ini di hati kita itu hasad. Apakah misalnya orang lain misalnya dapat nikmat berbagai kenikmatan yang secara kasat mata, di kantor misalnya teman di kerjaan dapat promosi jabatan misalnya, setan itu mulai itu udah kok nggak ini sih. Nah, iri melihat teman yang baru misalnya mendapatkan rezeki yang mungkin berlebih dari dia, merasa lebih banyak gitu. Nah, ini sifat-sifat iri hasad inilah yang akan selalu setan tiup-tiupkan ke diri kita. Sebagaimana kita ketahui, hasad adalah bukan hanya sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Iri atau hasad tadi adalah termasuk sifat yang tercela dan dilarang oleh agama. Salah satu penyebab dilarangnya iri hati adalah akan menimbulkan kerusakan dan perbuatan jahat. Jadi ini akan menimbulkan kerusakan dan akan menimbulkan niat jahat dan perbuatannya bagi yang memilikinya, atau bisa kita maknai banyak mudaratnya. Contohnya mungkin masih belum hilang dari ingatan kita bagaimana sifat iri ini membuat Qabil sampai membunuh Habil. Mereka berdua adalah sebagai anak Nabi, sebagai anaknya Nabi Adam alaihissalam.
Jadi sampai karena adanya rasa hasad dari seorang yang bernama Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil. Bagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, saya bacakan artinya aja ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagaimana karunia-Nya. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nisa ayat ke-32. An-Nisa surat ke-4 ya. Al-Baqarah ke-4 ya. Al-Baqarah, Imran, An-Nisa, Al-Maidah, urutan ayat itu. Akan tetapi tidak semua sifat iri ini dilarang. Dikutip dari hadis Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Jadi ini hadis lagi, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang tadi. Yang seperti tadi, orang yang dikaruniai Allah kemampuan menghafal Al-Quran lalu membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu dia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Imam Al-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad yang hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap, seseorang yang melihat itu kenikmatan orang lain, berharap nikmat orang lain itu hilang. Nah, ini yang hakiki. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama. Adapun hasad majazi yang dimaksud adalah rito. Rito adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain, tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang darinya. Jika rito ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Jadi kalau yang hasad yang hakiki tadi melihat orang lain nikmat, wah mudah-mudahan tuh kenikmatan itu hilang gitu ya, terpindah ke kita, itu diharamkan, nggak boleh mengharapkan. Orang yang mendapatkan kenikmatan, kita ada hasad dalam hati kita supaya mudah-mudahan aja tuh berbagai kenikmatan yang didapat orang lain itu hapus, hilang gitu, dan pindah ke kita. Tapi kalau hasad yang majasi tadi itu bagaimana kita punya perasaan iri kepada orang lain, tapi ya kita nggak mengharapkan ya beliau udah orang lain mendapatkan nikmatan, kalau kita ya kita ikut bisa berbahagia juga. Mudah-mudahan aku bisa berangan ingin bagaimana kita juga bisa mendapatkan nikmat tersebut. Seperti misalnya orang lain banyak hafalan Al-Qurannya, kok kita nggak bisa juga, kok nggak mampu, belum menghafal sebanyak yang dia berangan-angan, bukan berangan-angan, dia berniat juga ingin punya hafalan Al-Quran yang banyak seperti apa yang orang lain dapatkan kenikmatan dalam hal banyaknya menghafal Al-Quran tersebut. Jadi itu malah itu itu tadi di apa ya, hasad yang bernama yang disebutkan dalam kelompok ghibthah itu adalah dianjurkan. Jadi kita punya niat juga lah ingin
seperti yang orang lain dapatkan, tapi tidak mengharapkan kenikmatan yang orang lain dapat tadi hilang. Misalnya mudah-mudahan dia pada lupa semua bacaan hafalannya gitu, enggak begitu. Tapi kita yang berniat untuk berusaha memperbanyak juga hafalan seperti yang orang lain bisa lakukan. Kemudian dari hadis di atas jelaskan bahwa kita dibolehkan untuk iri hasil pada dua tipe orang yang sebagaimana di hadis tadi. Pertama, orang yang diberi karunia Allah bisa membaca Al-Quran dan dia membacanya, mengamalkannya baik siang dan malam. Mungkin habis sholat tahajud malam hari langsung buka Al-Quran, langsung bacanya. Kemudian kepada orang yang dikaruniai harta dan dia menginfakkannya di jalan Allah, baik di siang hari maupun di malam hari, baik secara terang-terangan lah gitu, dia menginfakkan hartanya, maupun secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Jadi ini kita melihat orang yang seperti itu, ya kita merasa ini juga berkenankan untuk dibolehkan untuk iri melihat orang-orang yang memiliki harta yang banyak berlimpah, tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebagaimana pernah kita mungkin baca, dapat postingan kisah bagaimana seseorang yang dikisahkan orang yang sangat mencintai hartanya. Jadi orang datang ke beliau bertanya, bagaimana kok Anda itu dikatakan orang yang sangat mencintai hartanya gitu. Wah, Anda salah alamat. Saya ini justru katanya banyak memberikan infak, sedekah, zakat, segala macam kewajibannya tentang hartanya itu justru kalau bisa ya menuju nol tadi hartanya gitu. Orang kaya tadi kayak di masjid mana Jogokarian tuh saldonya menuju nol. Nah, orang yang seperti ini juga gitu. Lalu bagaimana caranya? Ya saya sangat mencintai harta saya dengan cara seperti itu. Saya titipkan aja harta itu melalui ya masjid, melalui fakir miskin, yatim piatu, sehingga yayasan-yayasan yang bergerak di bidang fisabilillah, misalnya pesantren. Ya. Jadi bagaimana caranya kok bisa dengan cara gitu Anda menyayangi, bukannya akan habis harta Anda kan? Ya tidak, nanti harta tersebut nanti akan saya kembali di yaumil akhir, akan saya dapatkan kembali ya. Nah itu makanya saya sayang di dunia ini, saya habiskan untuk saya infakkan, bukan dihabiskan lah ya, tapi saya infakkan di jalannya Allah, sehingga kelihatan seperti mau dihabiskan itu, tapi nanti di akhirat nanti saya insya Allah akan ketemu kembali kan ya, dengan apa yang saya infakkan di jalan Allah tadi. Baik, mungkin ini ya, sedikit lagi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ini hasad hakiki, hasad hakiki yang diharamkan tadi, itu memang kalau bisa jangan sampai kita dalam hati kita itu jangan sampai ada gitu. Sementara hasad yang majazi itu ya itu tadi diperkenankan, dibolehkan, karena hasad yang hakiki ini yang akan berakibat pada kemudaratan. Sebaiknya hasad majazi ini akan mengakibatkan pelakunya melakukan hal yang positif, karena secara tidak langsung ingin meniru orang tersebut dan akan timbul namanya fastabiqul khairat,
Jadi kita akan berusaha berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Menurut dari hadis di atas ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu masalah hasad yang majasi pada orang lain tadi dibolehkan. Kemudian ilmu dan harta adalah karunia Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bolehnya membaca Al-Qur'an, mengajar ilmu dan bersedekah secara terang-terangan, itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Dengan itu tadi maka akan menambahkan perlombaan dalam masyarakat dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Pagi hari ini singkat aja saya sharing, mungkin nanti akan banyak dalam hal kita diskusinya. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya kira ini dari saya. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak berdiskusinya, ada yang menyampaikan tambahannya. Sekali lagi mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan yang mau nambahin. Ya, saya Pak. Monggo Pak Anis. Kalau saya lebih cenderung iri ini kepada sesuatu yang sifatnya positif, artinya gini. Tadi dikatakan bahwa kita bisa boleh iri pada kelebihan orang, misalnya ada pakai bahasa Al-Quran, diamalkan dan sebagainya, atau punya kekayaan dan dibelajar di jalan Allah. Kalau saya lebih cenderung itu bukan iri, Pak. Saya bangga, saya kagum gitu. Biasanya kita waktu itu kita spontan kagum. Tapi kalau iri itu lebih orang, tapi dia memanfaatkan kepentingan diri. Artinya dia menutup diri, dan kita timbul rasa iri. Nah, iri di sini, nah kalau kita bisa melupakan Allah. Ya Allah, kenapa dia diberi kelebihan, kenapa tidak? Sementara saya juga sudah berusaha. Contohnya misalnya di keluarga, orang tua memberikan lebih pada saudara kita atau kakak kita atau saudara kita, diberi tidak sebanyak yang apa diberikan oleh orang tua kita. Ini dikatakan wajar apa memang iri yang bagaimana kira-kira itu? Mungkin bisa sharing Pak Ustaz atau bisa berikan gambaran. Jadi iri sebenarnya, iri ada yang iri membenci, tapi iri bukan karena benci, itu saya bangga Pak. Orang punya harta, dia belajar kerjaan orang itu saya kagum. Itu dia spontan Pak, spontan sifat itu. Terus yang kelebihan, misalnya teramat, saya kagum. Dia hafal Al-Quran semua. Sementara kita diupayakan terus, tapi kita harus berlatih terus. Ini ada di sini ada sesuatu yang sifatnya lebih positif, kita bangga Pak, kagum. Itu aja Pak, mungkin bisa teman-teman bisa berbagi lagi. Mungkin kalau saya langsung aja ya Pak Tatang, coba Pak Tatang mungkin bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut pribadi saya, kalau iri itu ya, tadi yang bilang ada orang kaya, orang pintar ngaji, saya juga iri dengan Pak Ustaz Rahmat. Saya iri loh, iri dengan beliau. Karena apa? Beliau juga ngajinya lancar, ya, dari imam masjidnya oke. Iri itu benar. Bagaimana saya supaya bisa seperti dia? Itu iri saya. Jadi iri itu iri yang positif. Bagaimana
kita tuh bisa seperti dia, ya, seperti itu irinya. Tapi juga ada yang tadi Bapak bilang itu, ada satu iri dengki, Pak. Dengki itu saya tidak senang dengan Pak Rahmat. Suatu saat tuh nanti gua kerja tukar, supaya dia jadi imam lagi. Itu dengki itu. Itu dengki. Jadi iri itu ada dua. Ya, ada iri yang sifatnya positif dan ada iri sifatnya negatif ditambah dengki. Dengki itu suatu perbuatan yang tidak senang dengan dia. Gitu. Jadi ya kalau kita ya kalau melihat orang yang baik ya kita iri bagaimana kita bisa iri. Tapi jangan sampai dengki. Dengkinya itu ingin menjatuhkan orang itu dan menjelek-jelekan orang itu. Begitu. Itu aja sama sedikit. Kalau dengki sama benci ya? Dengki itu enggak, Pak. Enggak. Kalau benci bisa kita langsung deng-deng gitu loh. Ngomong dia, gue benci sama lo. Ya, makasih Pak Anies Batang. Mungkin seperti yang tadi disampaikan di hadis tadi, itu ada hasad, rasa hasad ya, yang dalam hati kita itu yang ya ini manusiawi lah kan ya, sifat hasad tadi dan kita di iri tadi itu dikelompokkan dalam hasad yang hakiki dan hasad yang majazi tadi jadi hakiki ini hasad yang hakiki tadi yang diharamkan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hasad yang bersifat majazi tadi itu positif tadi, yang akan menimbulkan sifat ingin memiliki apa yang orang lain dengan menimbulkan sifat positif, fastabiqul khairat tadi, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini dibolehkan. Jadi semoga ya kita kalau memiliki namanya juga rasa iri hasad tadi salah satu pintu setan yang untuk meniup-niupkan rasa kebencian terhadap seseorang tuh, setan itu pintu masuknya, termasuk tuh pintu masuknya untuk menghembuskan supaya rasa kebencian itu yang mengarah ke yang hakiki tadi. Ini kita memang harus menghindarinya. Mungkin yang lain coba, mungkin kalau ada Pak Rahmat, Pak Anto silakan Pak Anto. Mungkin kalau tadi dijelaskan saat tadi, kalau saya melihatnya sehari-harinya ya susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Itu dia. Punya kita rungsing gitu. Ya orang susah kita gembira. Nah, ada nggak Pak ini ya Pak caranya supaya tadi hasad hakiki tadi kita terhindar dari itu, apa yang harusnya kita berbuat, kita lakukan itu seperti apa kan kayak gitu kan Bapak bilang tadi manusiawi, tapi berarti kan bisa semua orang ya kena. Nah, supaya kita terhindar dari itu yang mana gitu caranya supaya kita jadi hasad hakiki. Ya, makasih Pak Anto. Ya memang bagaimana yang tadi dijelaskan, hasad yang hakiki itu diharamkan. Nah ini memang apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Agim ya. Kadang-kadang bisa menilai seseorang itu atau diri kita lah, diri kita sendiri itu kalau orang lain, tetangga, teman mendapat kenikmatan, jadi merasa orang lain dapat kelebihan, kita merasa susah dan senang melihat orang lain susah. Itulah indikatornya. Susah melihat orang lain senang, sebaliknya senang melihat orang lain susah. Nah ini memang yang sifat yang harus kita hindari. Nah bagaimana ya cara agar kita terhindar dari hal-hal yang sedemikian? Kalau orang lain senang, kita ikut senang, itu biasanya bisa kita.
pada saat apa? Misalnya tetangga, orang dekat, dengan lingkungan kita yang kita kenal, kita mendapatkan lagi ada hajatan, itu kita tunjukkan, kita perlihatkan lagi menikahkan misalnya anaknya, pasti kita ikut, ya kan, gembira. Biasanya dengan itu kita ikut hadir di undangannya, gitu. Nah, itu pasti terlihat. Kemudian bagaimana orang lain pada saat menerima atau mendapatkan musibah, misalnya keluarganya ada yang berpulang, meninggal, kita usahakan pasti hadir, gitu kan. Itu orang lain dalam keadaan merasa sedih, susah, kita hadir itu menghiburnya. Nah, itu akan gitu. Tapi yang namanya di luar konteks seperti tadi, itu memang orang lain, wah ini mobilnya baru, tetangga kita kadang-kadang datang mengucapkan aku ikut gembira, senang selamat ya, kendaraannya baru gitu, udah pakai Amburuji Mercy itu jarang kita, pasti jarang gitu. Paling kita lihat aja, waduh, teman kita, tetangga kita kendaraannya baru, paling gitu aja, kita nggak ngucapin selamat jarang lah gitu. Memang kita selalu inilah istighfar lah mungkin ya, cara-cara itu, ya Allah lindungilah aku. Nah, salah satu mungkin yang harus kita sering baca itu surat Al-Falaq ya, itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini kita itu sering-sering kita baca, itu rasa menghilangkan itu, berlindung ya kepada Allah agar kita terhindar dari baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Mungkin itu atau ada tambahan lagi, silakan, monggo. Mungkin tambahan lagi nih, Pak Latang, silakan. Pertanyaan Pak Atok itu sudah ada di sini. Oh, monggo. Ada di itu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari rasa iri? Ya kan, banyak itu kan? Ada beberapa, ada 4 atau berapa. Yang pertama, 1, batasi penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel. Karena di ponsel ini banyak, Pak, yang membuat kita iri pada seseorang. Ya, banyak Pak. Postingan. 2, mengubah pola pikir. Pola pikir kita tuh berubah. Gimana kita sudah tidak terpengaruh dengan keadaan di lingkungan. Yang ketiga, kita cari penyebab kenapa iri hati dapat muncul. Oh ya. Kenapa iri hati kita dapat muncul? Ya, seperti itu. Yang keempat, orang lain adalah orang lain, bukan Anda. Orang lain biarkan saja nih. Ya, bukan kita. Jadi kita nggak perlu. Jadi itu menghilangkan rasa bagaimana kita iri pada dia. Ya biarkan saja, tadi yang Bapak bilang, ya kita banyak-banyakkan betul gitu Pak. Dan mendoakan orang itu bisa lebih baik lagi lah. Iya. Gimana cara tadi itu? Pertanyaan yang selanjutnya, banyaknya beribadah dengan mengingat Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia tanpa kesamaan takdir satu sama lain. Itu nggak akan sama. Saya dengan Pak Ato, saya dengan Pak Rahmat, dengan Pak Ju, Pak semuanya, kita tidak akan sama. Ya. Kita berpikir positif thinking, bersyukur atas apa yang sudah dimiliki oleh sobat kita, bersyukur kita senang. Alhamdulillah Pak Ato mobilnya udah ganti lagi pakai BP, ya. Seperti kayak gitu. Bersyukur alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kalau Pak Ato lewat, saya melihat saya diajak itu jalan. Kan seperti itu. Bersyukur kita. Jadi kita bukan iri terhadap Pak Ato. Pak Iwan tadi diajak Pak Ato. Pak kita diajak Pak, ada batu. Ya itu mungkin sedikit tambah saya. Jadi apa yang tadi Pak Ato tanyakan, saya ini ada di sini semua. Yang terkait tadi kurangi penggunaan handphone, tapi perbanyak
penggunaan handphone apabila melihat hal-hal yang positif, jangan yang goyang-goyang saja, tapi yang positifnya di sini banyak. Karena handphone ini adalah dunia di tangan kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Tang. Ya, mungkin penggunaan media sosial tadi yang Pak Tang sampaikan dapat banyak menimbulkan rasa iri. Salah satunya itu postingan yang terbaru juga saya dapatkan itu Pak. Bagaimana postingan dari teman pensiunan itu nikah lagi. Wah ini kok pensiunan nikah lagi nih. Wah jangan-jangan, wah kita kok enggak nih. Postingan jadi kayak gini bahaya nih, bukan bahaya lah ya. Tapi mungkin ya sebenarnya apa aja ya. Kita anggaplah hal-hal seperti itu intermezzo aja ya kan. Namanya medsos apa aja bisa ini ya. Orang bilang dunia itu kita kan kita gitu. Ya. Mungkin ada lagi tambahan. Kalau enggak kita akhiri saja. Udah. Insyaallah nanti besok kita masih ada waktu, ada umur kan kita bisa lanjut lagi dengan apa materi-materi yang lebih luas lagi. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.